الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para alim ulama, para asatidz, para tuan guru, bil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Naufal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau dalam taat ibadah kepada Allah. DKM Masjid Nurul Iman ya, beserta segenap jajaran pengurus yang saya hormati, para sesepuh, tokoh masyarakat dan orang tua saya yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat subuh yang sama-sama mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut dan umat hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Israq sampai jam berapa pagi ini? Jam 5 lewat berapa? Hah? Kita ngaji sampai Israq ya? Sampai waktu syuruk, jangan lama-lama Pak, terlapar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 3. Bulan Ramadan Pak, udah kan ya? Habis Ramadan, Syawal, habis Syawal Apit mah orang Betawi, bulan Apit. Dzulqa'dah. Nih sekarang bulan Dzulqa'dah nih. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 3. Ya, kalau nggak salah tanggal 3 sekarang awal bulan Dzulqa'dah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kenapa disebut bulan Dzulqa'dah? Bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu bulan agung. Bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Kenapa disebut bulan Dzulqa'dah ini bulan yang agung? Para ulama menyatakan liqu'udihim fi rihalihim wa autanihim anil ghazwi. Di bulan Dzulqa'dah ini kebiasaan orang-orang Arab dulu Pak, itu kalau masuk bulan Dzulqa'dah mereka pada diam di rumah, tidak melakukan peperangan, tidak melakukan perbuatan zolim, tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Saking mereka mengagungkan yang namanya bulan Dzulqa'dah. Dulu mas sebelum agama Islam datang, ini dikenal dengan bulan Huwa atau bulan Jaipah disebutnya. Maka kemudian begitu Islam muncul, begitu agama Islam datang, maka bulan ini disebut atau dinamai dengan bulan Dzulqa'dah. Gitu. Ulama menyatakan ada yang menyebut bulan Dzulqi'dah bikasroh qaf di Dzulqi'dah ya. Tetapi menurut Imam Nawawi lughatun masyhur bahwa ucapan yang masyhur atau penyebutan yang masyhur itu bipat qaf dengan memfathahkan huruf qafnya. Jadi Dzulqa'dah. Tapi boleh kita nyebut bulan Dzulqi'dah, nggak masalah. Tetapi yang masyhur itu adalah bulan Dzulqa'dah, memfathahkan huruf qafnya. Beda dengan bulan Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjah ya atau bulan haji kita nyebutnya ya, itu yang masyhur dengan memfathahkan huruf haknya, mengkasrohkan huruf haknya. Jadi Dzulhijjah
boleh dibaca dengan memfathahkan huruf haknya, Julhajjah boleh. Tetapi yang masyhur kata Imam Nawawi adalah dengan memkasrohkan huruf haknya, jadi Julhijjah gitu ya. Julqa'dah itu yang masyhur, boleh disebut dengan Julqidah. Julhijjah itu sebutan yang masyhur, boleh juga disebut dengan bulan Julhajjah, boleh gitu. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah, orang kita, orang Betawi ini nyebut bulan Julqa'dah ini dengan sebutan apa tadi? Bulan Apit. Ada sebagian orang kita nganggap begini, bulan Apit atau bulan Hafid ya, disebut bulan Hafid karena memang bulan kejepit. Kejepit di antara dua hari raya besar. Kejepit di antara dua hari raya, Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha tanggal 10 bulan Julhijjah. Maka dia kejepit di antara dua lebaran, disebutnya orang kita main gampang aja nyebutnya, karena dia kejepit dua lebaran jadi disebut bulan Apit gitu. Nah orang kita, ada sebagian orang nih, walaupun enggak semua, ada sebagian orang kita menganggap bahwa bulan Apit ini bulan apes, bulan Apit ini bulan sial. Sehingga ada orang kita, orang Betawi ini yang kagak makaikan bulan Apit. Ngerti orang-orang makaikan? Ya, mereka tidak menikahkan keluarganya di bulan Apit. Sebab mereka punya keyakinan perkawinan atau pernikahan yang dilakukan pada bulan ini, pada bulan Apit, itu rentan dengan perceraian. Atau mereka tidak membuka atau memulai usaha di bulan Apit, karena usaha yang dibuka atau dimulai pada bulan Apit itu rentan dengan kebangkrutan. Itu keyakinan sebagian orang tuh. Makanya orang Betawi mah jarang yang hajatan di bulan Apit. Sebenarnya mah bukan soal apa namanya takut dengan perceraian, bukan. Orang Betawi mah hitungannya pinter. Orang hajatan di bulan Apit karena duitnya habis buat pakai lebaran kemarin sama buat beli kambing besok gitu. Jadi kalau hajatan waya gini yang kondangan kurang begitu. Itu mah kalau orang dulu biar hajatan. Kalau orang Jawa biasanya tetap dia memakai bulan Apit, mau hajatan mau nikahin juga, cuman dia makainya bulan Suro. Kalau bulan Suro tuh bulan apa? Bulan Muharram ya. Nah baru dah tuh orang Jawa nggak ada yang hajatan, nggak ada yang nyunatin, nggak ada yang nikahin, sama anggapannya juga begitu. Nah kita bicara bulan Julhijjah, bulan Apitnya. Lantas bagaimana pandangan Islam tentang bulan Julqa'dah ini? Kan tadi kalau sebagian orang kita nganggap ini bulan apes, bulan sial. Lantas bagaimana tanggapan bagaimana pendapat Islam tentang bulan Julqa'dah ini? Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, tadi di awal saya katakan bahwa bulan Julqa'dah ini salah satu bulan mulia, termasuk salah satu bulan yang agung, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Bahwa kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya bilangan bulan-bulan ya di sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi bulan itu di sisi Allah hitungannya dalam 1 tahun Pak ada 12 bulan. Jadi kalender itu semuanya ada 12 bulan. Mau kalender apa aja? Mau kalender Jawa, mau kalender Cina, mau kalender Masehi, mau kalender Hijriah, mau kalender apa lagi. Pokoknya mau kalender apa aja itu bulan cuma ada 12. Yang 13 cuma PNS doang bulannya. Kalau PNS ada bulan ke-13, ya bonus dia mah itu. Jadi mau kalender apapun bulannya ada 12. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalender Masehi yang Januari, Februari, Maret, April ada berapa bulan itu? 12. Kalender Islam Muharram, Safar, Rabiul Akhir dan seterusnya ada berapa? 12. Kalender Betawi juga sama. Kalender Betawi sebulan apa namanya Suro, Sapar, Mulud, Medilawal, Mulud, Sri Mulud, Medilawal, Medil Akhir, Rejab, Puasa, Sawal, Apit. Ya apal dah kita mah itu. Sama 12 bulan juga.
kalender Jawa juga sama, kalender Cina juga sama. Cuman kalau hari yang rada beda. Kalau rata-rata hari kan 7 ya. Kalau Jawa berapa? 5. Pon, Legi, Wage, apa lagi? Kliwon, Pahing, apa lagi? Ada enggak? 5 kan? Ada enggak orang Jawa di sini? Rumahnya orang Jawa udah orang ngerti, kelamaan di Bintaro, kelamaan di Pondok Jaya jadi udah lupa hari Jawa. Legi, Pon, Pahing, Kliwon, Wage, udah itu doang tuh hari Jawa memang begitu Pak tuh, enggak ada lagi tuh. Tapi ya begitulah hitungannya. Kalau bulan dalam 1 tahun, dalam bilangan bulan dalam 1 tahun itu disisir cuma ada 12. Dari semenjak Allah ciptakan alam dunia ini, minha arba'atun hurum, kata Allah. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan yang dihormati. Gitu. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Maka kata Allah, jangan melakukan perbuatan zolim di 4 bulan ini. Al-Quran memang tidak merinci Pak, 4 bulan ini bu bulan-bulan apa aja. Tetapi dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abi Bakar, Rasulullah menyatakan dalam hadis sahihnya, 4 bulan mulia ini kata Nabi salah satu mutawalliyatun, yang 3 ini berendeng, yang 3 bersamaan, yang 1 terpisah berselang dengan bulan lain, agak jauh terpisahnya. Mana yang mutawalliyatun, mana yang bersambung? Pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini yang berurutan nih, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan yang terpisah wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang terpisah dari jauh adalah bulan Rajab yang diapit antara bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Nah, ini disebut 4 bulan ini 4 bulan hurum, 4 bulan yang dihormati. Maka jangan melakukan perbuatan zolim di bulan ini. Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, beliau pernah menyatakan kenapa disebut bulan haram, ya 4 bulan ini, karena Allah melarang peperangan di bulan ini. Perbuatan zolim di bulan ini nggak boleh. Dan perbuatan-perbuatan zolim yang dilakukan di bulan ini, itu iqabnya, siksanya dilipat gandakan oleh Allah. Gitu. Ibnu Jarir At-Tabari, beliau juga menyatakan sama. Kata beliau bahwa perbuatan baik, perbuatan amal soleh yang dilakukan di bulan haram, termasuk di bulan apit, termasuk di bulan Dzulqa'dah ini, itu nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bukan berarti di bulan lain nggak usah melakukan perbuatan baik. Maksudnya kalau di bulan lain mah pahalanya biasa, tapi kalau di bulan haram ini, di bulan Dzulqa'dah, itu nilai pahalanya ibu bapak dilipat gandakan oleh Allah. Dan begitu pun sebaliknya, perbuatan zolim, perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan ini, di bulan-bulan haram termasuk bulan Dzulqa'dah, itu iqabnya, siksanya, pahalanya sama, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, maka perbanyak perbuatan baik di bulan ini. Maka perbanyak amal-amal soleh di bulan-bulan haram ini, termasuk bulan Dzulqa'dah ini. Jadi kalau dalam pandangan Islam Pak, bulan Dzulqa'dah ini ternyata bukan bulan apes Bu, bukan bulan sial Pak, justru malah sebaliknya. Ini bulan istimewa yang kalau kita melakukan kebaikan, amal ibadah, amal soleh, itu pahalanya dilipat gandakan. Sekarang kalau pernikahan itu amal soleh apa amal yang jelek? Amal soleh, amal bagus, silakan. Kalau bapak ibu misalnya mau nikahin anak di bulan apit, silakan. Karena itu nilainya ibadah, insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Jadi bapak nih mau nikahin anak di bulan ini, silakan. Atau bapak mau nikah lagi, boleh, nggak jadi masalah di bulan ini. Ya kalau berani itu gak. Kalau kira-kira gagang sapu orang melayang mah gitu ya. Ya kan ini lagi bicara bulan baik begitu ya. Ini bulan-bulan yang menepis anggapan orang kita bahwa bulan apit ini bulan apes begitu. Bulan sial, ternyata dalam Islam ini bukan bulan sial, ini bukan bulan yang jelek, ini bukan bulan yang buruk, tapi malah sebaliknya, ini bulan yang agung, ini bulan yang mulia.
bulan di mana ketika kita melakukan amal kebaikan, amal yang soleh, amal ibadah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan Nabi sendiri, Rasulullah itu umroh melakukan umroh 4 kali seumur hidupnya, itu dilakukan di bulan Dzulhijjah. Rasulullah juga pernah menikah dengan salah satu istrinya itu di bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi nggak ada masalah, Pak. Ya, karena ini bulan agung, ini bulan mulia. 3 bulan ke depan nih. 3 bulan ke depan ini bulan mulia, perbanyak amal yang soleh. Kenapa ini 3 bulan ke depan ini disebut dengan bulan agung? Kenapa Allah kasih nih 3 bulan ke depan sampai kemudian bulan Rajab itu 4 bulan ini sebagai 4 bulan yang mulia? Kita lihat ke belakang dulu dah. Kemarin kita sudah melaksanakan apa? Puasa ya. Di bulan Ramadan sama, ini bulan istimewa Ramadan. Bulan dimana kita ibadah dilipat gandakan pahalanya ya. Ibadah sunnah dibalas dengan pahala ibadah wajib yang kita kerjakan berlipat ganda pahalanya. Begitu selesai Ramadan beres, Ramadan selesai, apa kita selesai ibadah? Enggak, masih ada ibadah di bulan Syawal. Ini kemurahan Allah buat kita umat manusia, umat Islam khususnya. Setelah beres bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Ada hadis Nabi nih, hadis sahih kata Nabi, man shoma ramadhana summa atba sittan min syawal kana kasyami dahri. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia tambahin lagi 6 hari di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kan berarti nyambung gak tuh pahala terus menerus? Nyambung, dari Ramadan pahala berlipat ganda, ditambah lagi bulan Syawal. Kalau kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, ditambah lagi kita puasa di bulan Syawal 6 hari ini, itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Adapun teknis Rasul nggak nyebut, terserah, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Boleh di awal, boleh di tengah 6 hari, boleh di akhir. Boleh langsung dari 1 sampai 6, ya maksudnya 6 hari berturut-turut. Boleh dicicil, sekarang puasa besok kagak, sekarang puasa besok kagak, atau diketeng 3 hari 3 hari, atau diketeng 2 hari puasa 2 hari enggak, 2 hari puasa. Yang penting 6 hari gitu. Makanya kalau di Jawa, Bu, Jawa lagi ini kita ngomongnya, orang di Jawa itu ada istilah kupatan ya. Ada orang Jawa nih? Ada istilah kupatan, tahu kupatan? Apa kupatan itu? Iya, makan tupat, iya bener emang. Maksudnya kupatan itu adalah hari ke-7 di bulan. Kalau di Jawa mah Pak, di Jawa Tengah Jawa Timur kebiasaannya beda sama orang Pondok Jaya. Hari H Lebaran bulan Syawal itu kita kalau di Jawa mah nggak ada ketupat, nggak ada. Habis Lebaran biasa aja, ya silaturahmi biasa aja, makanan biasa aja. Ntar ada ketupat itu setelah tanggal 7 bulan Syawal, baru ada namanya kupatan. Ramai tuh pasar tuh, baru ada kita makan ketupat. Kenapa? Orang-orang ulama-ulama orang tua dulu di Jawa itu mengajarkan kita supaya puasa Syawal dulu 6 hari. Jadi hari 1 Syawal Lebaran, tanggal 2, 3, 4, 5, 6 berarti jatuh di tanggal 7 itu terakhir. Nah baru pada makan ketupat, selesai dah tuh ibadah Ramadan dan ibadah Syawalnya. Sama kayak di Tarim begitu Pak. Ya di Tarim di Yaman tuh guru-guru kita, para masyayikh, para habaib termasuk Habib Umar, itu kalau malam takbir mereka pada takbiran tuh ramai tuh. Bulan Syawal, bulan Ramadan terakhir malam takbir itu semua tuh, mau kiai, mau santri, mau masyarakat kumpul ramai di masjid, keliling di jalan pada takbiran. Begitu paginya sholat Idul Fitri, begitu sholat Idul Fitri cep orang pada tidur itu udah sepi, pada tidur semua Pak, karena semalamnya habis pada begadang tuh pada takbiran. Begitu selesai Idul Fitri pada pulang ke rumah masing-masing, sepi udah, nggak kayak di kita. Di kita orang Betawi habis begitu Lebaran ramai Lebaran. Pada di jalanan tuh, habis ramai Lebaran langsung pada ke makam. Oh pada ngapain itu? Ya kan kita begitu, kita udah makam dulu kan ya. Itu ya Allah makam sampai macet Pak, sampai gala tukang dagang segala macam. Begitu turun itu, ya kan depan rumah saya makam Pak, jadi saya tahu bener. Saya aja depan rumah saya makam, sampai saya masuk ke rumah saya susah Pak, orang penuh di makam. Ya bukannya kagak boleh, boleh ziarah, emang disuruh sama Nabi, cuman entar-entaran ngapa? Jangan habis turun makan dulu, habis dari makam baru udah tuh pada makan ketupat segala macam. Di Tarim tuh di Jawa kayak begitu modelnya sama. Di Tarim begitu, cep orang pada tidur dah,
sepi, nggak kayak lebaran. Besoknya pada puasa sampai hari ke-7 atau 6 hari puasa Syawal baru ramai itu. Gitu, itu boleh, itu teknis pelaksanaan ibadah di bulan Syawal. Syawal selesai. Syawal habis tuh ya kemarin, hari Jumat tuh, Kamis tuh terakhir tanggal 29 Syawal. Hari Jumatnya tanggal 1 Dzulqa'dah atau Dzulqaidah. Dzulqaidah ini masuk bulan hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini bulan haram, bulan mulia, bulan yang dihormati. Yang ketika kita melakukan ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya supaya apa ya? Ada kesinambungan ibadah, Pak. Jangan berhenti Ramadan boleh selesai. Ingat masih banyak pahala menanti kita. Termasuk di 3 bulan ke depan ini bulan haram dilipat gandakan pahalanya. Terusin ibadah. Maka begini, Imam Ali pernah ditanya soal tanda orang yang ibadah puasanya diterima. Tanda orang yang ibadah Ramadannya, ibadah puasa, tarawih, tadarus, zakat dan sebagainya diterima nih ibadah kita, tandanya kata Sayyidina Ali diantaranya ada kesinambungan dalam beribadah. Atau kalau bahasa Quran faidza faragta fansob. Kalau kita beres dari satu amal ibadah, Allah mudahkan kita melakukan ibadah yang lainnya. Itu tanda ibadah Ramadan kita diterima. Sebab kadang-kadang begini Pak, kita ini orang ada yang disebut gini, bahasanya jadi hamba Ramadan. Kita ibadah bulan Ramadan doang. Begitu Ramadan selesai, ibadahnya selesai. Kan gitu ya? Orang baca Quran bulan Ramadan rajin banget, sebulan 1 kali hatam, sehari 1 juz. Ada yang sebulan 2 kali hatam, berarti 1 hari 2 juz. Dia baca Quran tuh. Begitu Ramadan selesai, berhenti baca Quran. Ini namanya hamba Ramadan. Artinya dia ibadah hanya di bulan Ramadan doang. Tapi kita jadi hamba Allah. Kalau hamba Allah itu Ramadannya berhenti, Ramadannya selesai, ibadahnya jangan putus. Nah makanya Allah kasih bonus tuh, Allah kasih bulan-bulan yang sangat luar biasa. 6 hari puasa di bulan Syawal sama dengan puasa setahun penuh. Selesai bulan Syawal ada 3 bulan ke depan menanti kita, bulan-bulan hurum. Ketika kita melakukan ibadah, maka dilipat gandakan nilai pahalanya. Gitu, itu kasih sayang Allah luar biasa tuh. Makanya Syawal itu kemarin bulan Syawal, Syawal itu artinya peningkatan begitu, bukan malah berhenti ibadah, bukan. Bu, bulan Ramadan kita terawih, habis terawih witir ya, kan gitu ya. Bulan Ramadan kita witir tuh sebulan penuh setiap habis terawih. Begitu bulan Syawal Ramadannya selesai, witir jalan terus nggak? Kalau witirnya jalan terus berarti ini tanda Ramadan kita diterima. Kalau Ramadan witirnya cuma 3 rakaat habis terawih kan begitu ya. Habis Ramadan terawihnya udah kagak ada, udah nggak boleh. Emang terawih cuma ada bulan puasa doang. Kalau sekarang ibu bulan Syawal atau bulan Apit ibu masih terawih di masjid, baik-baik dikata aliran sesat. Ya orang puasa udah habis terawih aja. Terawihnya udah kagak, tapi witir ada nggak? Witir masih boleh nggak? Boleh. Berarti Pak, Ramadan selesai, witir kalau Ramadan 3 rakaat, sekarang tambah jadi 5 rakaat. Begitu, ini tanda Ramadan diterima, ada peningkatan, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Maka sering saya sampaikan begini, kalau puasa mah Bu, Pak, kan kalau bicara puasa nih, tujuan puasa itu merubah dari yang buruk menjadi baik. Sebab kalau tibang puasa doang mah binatang gak ada yang puasa. Ya bukan cuma kita doang, binatang juga ada yang puasa, kayak ula. Ula tahu nggak ula? Hah? Kalau bahasa Melayu tingginya mau ular, ular sanca, ular kobra. Kalau kita mau ular bedudak gitu ya, ular koros gitu. Itu ular puasa Pak. Bahkan ulama Pak puasanya lebih lama, 2 bulan atau 3 bulan. Kita mati bang sebulan. Itu gak statusnya udah lenjeh bener. Baru puasa dapat 2 hari ya udah puasa. Waktu puasa bikin statusnya marhabannya Ramadan. Puasa dapat 2 hari setengah. Kalau pula itu puasanya 2 bulan sampai 3 bulan. Cuman bedanya puasa ula begini Pak. Ula Bu, sebelum puasa namanya ula, habis puasa tetap namanya ula juga. Ula Bu, sebelum puasa, sebelum dia berpuasa mulutnya berbisa. Habis puasa ula ya tetap berbisa mulutnya. Bener gak? Sebelum puasa Bu, itu ula jalannya apa itu? Ya melata.
Gial itu mah biduan gial. Ula jalannya melata tuh sebelum dia puasa, habis puasa jalannya tetap melata. Sebelum puasa ula menakutkan, habis puasa ya tetap menakutkan. Sebelum puasa ula jadi hama bagi petani, habis puasa ya tetap ulama jadi hama buat petani. Artinya nggak ada yang berubah dari puasanya. Yang berubah cuma satu, apa? Kulitnya. Kalau kata orang Pondok Jawa berungsungin, begitu bukan? Kita kalau di kebun Pak nemu berungsungan ulat kulit ulat tuh ya, di mana berungsungin masih utuh tuh kulitnya, tuh habis puasa tuh ulat. Cuman nggak ada yang berubah. Sebelum puasa mulutnya berbisa, habis puasa mulutnya berbisa tetap. Orang tuh ada yang kayak model begitu puasanya. Sebelum puasa orang pernah ke masjid, habis puasa ya tetap biar pernah ke masjid. Sebelum puasa mulutnya pedes kalau ngomong, habis puasa ya tak pedes bengong kalau ngomong. Nggak ada yang berubah dari puasanya. Yang berubah cuma satu, apa? Baju baru doang. Kalau beli baju mah paling regagnya, paling buru-buru. Lah baru puasa dapat 2 hari, Pak itu perempuan udah lagi bang beli baju bang, ke Tanah Abang begitu dia. Kata lakinya baru ke puasa 2 hari, entar be kalau lebaran udah tinggal 5 hari, ya bang kalau udah deket lebaran mah toko udah pada tutup. Lagi baju bekas pelian orang, begitu kata dia. Lah baru puasa 2 hari itu tukang paket udah bulak-balik ke rumah dia. Dikit-dikit COD, dikit-dikit check out, dikit-dikit keranjang kuning. Lah baru puasa 2 hari. Nggak ada yang berubah. Yang berubah cuma baju baru doang. Sifat tingkah laku perbuatan ya begitu aja. Itu model puasa ula. Ada lagi binatang ada yang puasa juga. Binatang ulet, tahu ulet? Ulet bulu tuh yang gatel. Sama juga puasa tuh. Cuman dia mah puasanya kagak lama, 2 minggu paling lama 3 minggu. Cuman dia mah beda sama ulah. Bedanya apa? Waktu sebelum puasa namanya ulet, setelah puasa berubah jadi kupu-kupu namanya. Bener nggak? Sebelum puasa ulet jalannya sama, melata tuh kayak ulat begitu, jalannya melata. Habis puasa ulet jalannya bagaimana? Terbang. Berubah nggak? Berubah. Sebelum puasa itu ulet hama tuh. Ulet itu hama buat petani, makanin daun, makanin apa. Begitu setelah puasa jadi kupu-kupu, ulet jadi sahabat petani dalam serbuk sari. Sebelum puasa ulet menjijikan, menggilanin ngeliat ulet ya, karena ada orang yang geli buat ngeliat ulet. Tapi begitu dia puasa jadi kupu-kupu, ulet itu mengindahkan, mengasihkan, enak dipandangnya. Kenapa? Kupu-kupu cakep. Bahkan kalau masuk ke rumah itu biarin ada tamu mau datang, begitu ya. Tuh kupu-kupu tuh lagi jadi ulet mah digeprakin mulu, bahkan diiles, dibakar. Begitu jadi kupu-kupu, biarin ntar ada malah tamu tuh mau datang, begitu kata dia. Artinya apa? Ada perubahan dari puasanya. Dulu sebelum puasa nggak pernah hadir ke majlis taklim, begitu habis puasa rajin ke majlis taklim. Dulu sebelum puasa nggak pernah sholat 5 waktu ke masjid, habis puasa dia tambah rajin sholat 5 waktu ke masjid. Ada perubahan ke arah yang lebih baik, ada peningkatan. Itu model puasa ulat. Kira-kira nih puasa kita kemarin puasa ulat apa puasa ulet? Itu marabak bedek masing-masing ya. Saya mah kagak mau nuduh begitu. Rasain be sama diri masing-masing. Berarti gua kalau begitu mah kalau kagak berubah ulah ini makan gitu ya. Ya Bu. Artinya ada perubahan tuh. Makanya dikasih sama Allah bulan Syawal, bulan haram gitu. Jadi intinya sebenarnya Ramadan tuh bulan Allah kasih Ramadan tuh supaya kita berubah tuh, merubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik. Contoh nih, waktu puasa kemarin Ramadan jam 6 maghrib itu orang pada nungguin maghrib nggak? Ngapain nungguin maghrib? Mau madang, bukan mau sholat, bukan, mau madang doang, mau minum, mau gegaresan kita. Sekarang bulan Apit ada nggak orang yang nungguin maghrib seperti bulan Ramadan? Berarti kemarin kita nungguin ajan bukan mau sholat, nungguin ajan karena nafsu. Mestinya begitu selesai Ramadan, bahkan Ramadan mah selesai, udah nggak puasa, tapi azan maghrib masih ada nggak? Ada, tungguin lagi azan maghrib. Nungguin ngapain? Nungguin buat sholat. Berarti kemarin tuh kita nungguin maghrib bukan nungguin mau sholat, bukan, karena hawa nafsu kita tuh mau dirubah sama Ramadan biar sekarang tetap nungguin maghrib. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat, begitu. Kan ngerubah kebiasaan yang sulit mah.
Kayak kemarin, biasanya mah kalau hari biasa kita bangun 4:30 udah azan baru bangun. Tapi Ramadan paling kita bangun jam 3:30. Ibu 3:30 kalau bulan puasa itu termasuk kesiangan nggak? Lah kesiangan udah. Kalau kayak gini mah 3:30 udah paling malam kita bangun ya. Tapi kalau Ramadan ibu bangun 3:30 kedagaran. Tahu nggak kedagaran? Apa itu kedagaran ya? Hah? Apa sih yang bagus kedagaran itu? Kerepotan. Tapi ibu rata-rata jam 2:30 atau jam 3 dah kita bangun tuh kalau Ramadan. Itu yang mau dirubah sama Ramadan. Karena merubah kebiasaan itu yang sulit. Maka dulu pernah Kiai Haji Abdullah Syafi'i pernah nanya sama gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Dia kata begini, Bib, tolong jelaskan ungkapan tarkul adat adawah, meninggalkan kebiasaan itu sulit. Apa kata Habib Ali? Ntar ane jawab dah, bis maghrib. Kata dia begitu, nanti jangan pulang. Ntar ane jawab bis maghrib. Kebetulan malam itu Habib Ali Kuitang ada jadwal ceramah ke Pancoran. Begitu kayak Abdullah Syafi'i nanya begitu, dia mesen delman. Dulu mah kan belum ada mobil. Dia pesan sama tukang delman begini, Bang, sama kusirnya nih. Nanti malam pada maghrib antrin saya mau ceramah ke Pancoran. Dari Kuitang ke Pancoran berapa duit gitu. Kata tukang delman 20 perak Bib. Apa kata Bib Ali? Yaudah aneh tambahin 30 perak jadi 50 perak ya. Dari sini sampai ke Pancoran. Cuman syaratnya kata Bib Ali, syaratnya mulut ente nggak boleh bersuara. Saya tambahin 30 perak jadi 50 perak nih. Biasanya kan 20 perak, saya bayar 50 perak. Ente bawa ini kuda, tapi ente syaratnya nih mulut jangan bersuara. Kata nih kusir, encer ini mah mayan 50 perak. Begitu habis maghrib datang tukang delmannya, Abdullah Syafi'i, yuk berangkat. Begitu dia berangkat naik delman nih bertiga, kan syaratnya dibayar 50 perak tapi mulut jangan bersuara. Kan Pak orang nih kusir kalau mau delman kan mulutnya begini, gitu ya. Apa namanya itu kalau begitu? Bukan ngus, kalau hus itu ngusir yang begitu. Ini apa? Begitu doang tuh, apa namanya? Hah? Ada bahasa yang kita orang tahu namanya ya. Mendesis kalau bahasa Melayu tingginya mah mendesis begitu. Itu syarat dibayar 50 perak tapi mulut jangan ngomong, mulut jangan bersuara. Itu kuda kagak jalan-jalan Pak. Ini akhirnya nih kusir kesel, Beb, udah dah 20 perak aja katanya begitu. Nggak usah ditambahin sama kagak jalan-jalan nih kuda kalau mulut saya diem. Akhirnya nggak jadi tuh. Apa kata Habib Ali tuh Abdullah Syafi'i, ini yang dimaksud merubah kebiasaan itu sulit gitu. Jadi yang mau dirubah sama Ramadan kebiasaan jelek kita mau dirubah tuh sama Ramadan. Udah sebulan biasa begitu lo kan kagak terus sampai sekarang. Kalau kita perlu Ramadan tahun depan buat merubah kebiasaan kita. Makanya ini penting Pak, merubah kepada kebaikan. Kayak mohon maaf nih ya, orang biasa buang sampah sembarangan, tetap aja mau diapain juga, mau disumpahin hanya anjing dan babi yang boleh buang sampah di sini, tetapnya dibuang sampah juga Pak. Emang apa? Emang udah kebiasaan. Di tempat saya tuh ada orang sering buang sampah sembarangan tuh, sama RT ditaruhin spanduk, dipakein foto sama RT, itu foto RT-nya, ada tulisan di bawah, jangan buang sampah di sini, kemarin ada yang kesurupan. Malam dia pasang spanduk sama RT, pagi udah dibuangin sampah sama orang. Orang takutnya tuh orang katanya buang baginda kesurupan dah gua, begitu kata dia. Artinya apa? Merubah kebiasaan itu yang sulit gitu. Merubah dari keburukan kepada yang jelek gitu. Makanya ini Ramadan tuh yang mau dirubah itu. Supaya kita tetap bisa berubah, Allah kasih bulan-bulan yang luar biasa dengan bonus pahala yang luar biasa supaya berkesinambungan ibadah kita. Maka Allah kasih nih bulan-bulan haram buat kita 3 bulan ke depan. Lakukan, perbanyak amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Selama itu amal baik kerjakan. Ustaz, kok pakai segala ada bulan hurum? Kan semua bulan milik Allah, semua bulan baik, semua bulan bagus. Iya memang Pak, semua bulan itu milik Allah. Tapi memang ada bulan yang dimuliakan, bulan yang diutamakan. Seperti halnya masjid Bu. Semua masjid itu baitullah, semua masjid rumah Allah. Ini rumah Allah bukan?
Iya, ini sama. Semua masjid, mau Nurul Iman, mau Masjid Al-Barakah, Al-Barokah, itu masjid musola disebutnya rumah Allah. Tapi ada masjid yang diutamakan, seperti Masjidil Haram. Kan begitu. Masjid Haram itu masjid beda dari masjid kita di sini. Walaupun sama-sama Baitullah, apa bedanya? Nilai pahalanya pun beda. Kita ibadah di sono, kata Nabi, kita sholat 1 rakaat di Masjid Haram itu pahalanya sama dengan kita sholat 100.000 rakaat. Ada nggak Pak orang Pondok Jaya yang sholat sampai 100.000 rakaat? Jangankan jamaahnya, ustadz juga kagak. Iya, jangankan 100.000 rakaat kita sholat, 20 rakaat begitu terawih kita engkek-engkekan, duduk ngasoh mulu. 20 rakaat kita sampai protes minta ganti apa menjeng 8. Begitu dikasih ganti sama 8 rakaat sama masih tetap protes. Apalagi 100.000 rakaat. Pahalanya luar biasa tuh, ibadah di sana beda tuh. Ya, masjid semua rumah Allah, tapi beda dengan yang namanya Masjidil Haram. Makanya wajar orang berbondong-bondong untuk berangkat ke Mekah, bisa sujud, bisa sholat di Masjidil Haram. 1 rakaat 100.000 rakaat, 1 ayat 100.000 ayat, 1 kali hatam di Masjidil Haram 100.000 kali hatam di luar Masjidil Haram. Tiap hari aja Pak, di luar bulan haji dari Jakarta nih, dari Soekarno Hatta itu yang berangkat umroh kagak kurang dari 5.000 orang. Itu baru Soekarno Hatta melakukan umroh. Lah bagaimana kagak 5.000 orang? Kalau satu pesawat Boeing, pesawat yang gede, itu satu isinya 450 orang. Berikut dengan kru dan sebagainya, anggaplah 500 orang satu pesawat. Kalau satu pesawat 500 orang, kalau sehari ada 10 penerbangan, 10 maskapai yang terbang ke Arab, udah 5.000 orang Pak. Itu baru dari Soekarno Hatta. Kenapa orang begitu antusias? Karena memang nilai pahala yang luar biasa. Saya jamaah umroh, mana saya ada yang ngomong begini, oh ya Allah benar Ustaz, pergi haji nungguin sekarang sampai 20 tahun, 15 tahun, 20 tahun Pak sekarang nungguin ibadah haji. Kalau Bapak daftar sekarang berangkat 20 tahun ke depan, itu rasanya nungguin 20 tahun nggak berasa dengan nilai pahala kita sholat sujud di Masjidil Haram. Bapak pergi umroh bayar 30 juta, begitu bisa sholat di Masjidil Haram, itu jamaah saya ngomongin Ustaz, ya Allah bener ya, duit 30 juta kagak ada artinya dengan kita bisa ibadah di sini, begitu katanya. Ada juga jamaah yang ngomong begini Pak, ada aki-aki, ya saya mau Ustaz jangankan ibadah di Masjidil Haram, saya mau bertimbang naik pesawat mega rasanya udah kebayar itu duit 30 juta, atau jadi begitu. Lah emang apa? Lah orang pramugari yang cakep-cakep di pesawat, ya aki-aki yang ngomong. Udah gitu kita kalau makan, kalau minum ditawarin, Bapak mau makan apa? Nasi putih apa nasi goreng? Bapak mau minum apa? Air putih apa air teh? Tuh mau minum mau makannya ditawarin, kata dia. Bagaimana kagak kebayar 30 juta? Lah di rumah mau taat boro-boro kita ditawarin sama bini, lah curhat nih aki-aki. Nilai pahala yang luar biasa. Seluruh nabi, para rasul adalah utusan Allah. Emang seluruh nabi utusan Allah, tapi ada nabi yang diutamakan, ada nabi yang dibedakan. Disebutnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan likuli sayin sayyidun, setiap perkara itu ada sayyidnya. Jadi segala sesuatu ada sayyidnya, ada yang diutamakan. Seminggu ada 7 hari, dari 7 hari ada 1 hari yang utama, namanya Sayyidul Ayyam, yaitu hari yang paling utama. Hari apa? Hari Jumat. Ada lagi Sayyidus Syuhada, pemimpin orang-orang yang mati syahid. Di dunia ini ratusan ribuan bahkan jutaan mungkin orang yang mati syahid, tapi ada orang yang mati syahid yang paling utama, pemimpin orang yang mati syahid. Rajanya siapa? Sayyiduna Hamzah, pamannya Nabi, itu pemimpin orang yang mati syahid. Ada lagi Sayyidul Istighfar, karena kata Nabi likuli sayyid sayyidun, setiap perkara ada sayyidnya. Ada Sayyidul Istighfar, ada begitu banyak bacaan istighfar. Ibu, paling pendek astagfirullah, itu istighfar yang paling pendek. Ada istighfarnya Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina. Ada istighfar Nabi Adam dan Siti Hawa ketika dia dikeluarkan dari surga. Apa istighfarnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ada banyak bacaan istighfar, tapi kata Nabi ada namanya Sayyidul Istighfar. Bacaan istighfar yang paling utama, rada panjang emang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li biru zunuba. Itu namanya sayyidul istighfar. Ada lagi sayyidatun nisa fil jannah, ada perempuan yang jadi ratunya sorga. Kan nanti di sorga Pak, banyak perempuan yang masuk sorga ratusan ribuan bahkan jutaan, termasuk perempuan yang hadir subuh pagi hari ini. Ini nanti masuk sorga, di sorga banyak perempuan, tapi kata Nabi dalam hadis ada sayyidatun nisa fil jannah, ada 4 perempuan yang nanti jadi ratunya sorga. Siapa? Yang pertama Sayyidatuna Khadijah, istri Rasulullah. Orang kita nyebutnya Siti Khadijah. Kalau di Arab mah nggak bakal nemu nama Siti. Siti mah di Betawi sama di Jawa doang. Kenapa kita namain pakai gala Siti? Biar gampang nyebutnya. Kalau bahasa kita mah orang Betawi Neng, kalau orang Indramayu Cirebon Nok. Namanya kan begitu manggilnya. Manggil kesayangan begitu Neng. Kalau kita di Jawa nyebutnya Siti. Padahal di Arab kagak ada. Nyari nama Siti Khadijah nggak nemu. Adanya Khadijatul Kubro atau Khadijah binti Khuwailid. Itu perempuan nanti jadi ratunya surga. Kenapa? Pertama, beliau perempuan pertama yang masuk Islam, istri Rasulullah. Ketika orang lain tidak percaya dengan ajaran Nabi, tapi beliau malah beriman dengan ajaran Nabi. Nabi paling sayang dengan istrinya yang satu ini. Padahal dinikah Nabi ketika umur 40 tahun. Sampai pernah Aisyah istri Rasulullah cemburu dengan Rasulullah ketika Rasulullah selalu ngomongin Siti Khadijah. Kalau bahasa bocah sekarang mah jealous begitu. Rasul ngomongin Khadijah mulu. Emang apa sih keistimewaan dia? Begitu. Ya wajar orang manusia. Apa kata Nabi? Kecintaan Rasul kepada Khadijah itu luar biasa. Kenapa? Tadi ketika orang-orang tidak percaya, tidak beriman dengan ajaran Nabi, justru Khadijah perempuan pertama yang beriman kepada Rasulullah. Bahkan yang luar biasa, Khadijah ini orang kaya Pak. Hampir separuh bahkan mungkin sepertiga ekonomi Mekah itu dipegang sama Khadijah. Orang kaya, begitu menikah dengan Nabi Muhammad, seluruh kekayaannya habis dipakai buat membantu dakwah perjuangan Rasulullah. Bahkan yang luar biasa, ada ucapan Khadijah yang diingat sama Rasulullah. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, wahai suamiku, jika satu saat nanti saya sudah tidak ada di alam dunia ini, kemudian engkau masih membutuhkan dana, membutuhkan biaya untuk dakwah perjuangan agama ini, apa kata Khadijah? Silakan kau gali kuburan saya, kau ambil tulang belulang saya. Kalau emang laku ya Rasul, silakan kau jual itu tulang-tulang saya, pakai duitnya buat dakwah perjuangan agama ini. Ya Allah Pak, waktu hidup hartanya habis dipakai buat dakwah perjuangan sama Nabi. Begitu dia meninggal, kata dia, kalau emang kurang duit, habis dana buat dakwah, silahkan gali kuburan saya, ambil tulang-tulang saya. Kalau emang laku, jual, pakai duitnya buat dakwah perjuangan agama ini. Kayak bini kita sama di rumah begitu juga Pak. Harta suami, harta istri. Harta istri, ya harta istri, gitu kata dia. Yang kedua, Fatimah Zahra binti Rasulullah. Fatimah putri Rasulullah, ini perempuan ratunya sorga, kita nyebutnya Siti Fatimah. Yang ketiga Maryam binti Imran, Maryam putrinya Imran, kita nyebutnya Siti Maryam, perempuan solehah, perempuan suci, layam sosni basar, jangankan disentuh laki, ngelihat laki juga belum pernah. Tuh Maryam tuh, jangankan disentuh sama laki-laki, ngelihat orang laki juga belum pernah, kecuali ngelihat bapaknya. Benam sama perempuan Pondok Jaya, ngeliat lanang besuit, kiu-kiu gitu. Ya Allah, itu Maryam binti Imran. Dan yang keempat Asiyah Imra'atul Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Itu sama, jadi ratunya surga kata Nabi. Bayangin Asiyah bininya Fir'aun. Fir'aun itu manusia yang ngaku Tuhan, manusia yang oros menggah, kalau bahasa kita begitu, ngaku Tuhan. Lakinya belagi demen, lakinya harus menggah, tapi bininya jadi ratunya sorga. Jadi kalau kira-kira ibu punya laki harus menggah, sabar Bu, insya Allah sama kayak Siti Asia tuh. Ya umpamanya begini nih, maaf ya, punya laki mancing mulu mancing begitu kira-kira. Ontong di haru-haru. Punya laki kagak pernah sembahyang, jangan diomelin, jangan pakai diajarin, entah kepintaran dia.
Kalau laki orang sembahyang tanyanya pelan-pelan, tegurnya pelan-pelan. Gimana nanya? Nanya begini, bang apa? Abang belum pindah agama kan begitu? Lah kalau nanya begitu, ya bukan bang, saya perhatiin abang johor kagak, asar kagak, maghrib kagak, isya apalagi, subuh apalagi nggak pernah sembahyang subuh. Saya khawatir bang, abang udah pindah agama begitu. Kalau lakinya bener, ntar dia sadar dia sembahyang, jangan pakai diajarin, ntar pinteran dia gitu ya. Ini hadirin dirahmati Allah, itu perempuan banyak yang nanti kata Nabi ada sayyidatun nisa fil jannah. Jadi setiap perkara ada sayyid dan setiap perkara ada yang diutamakan, termasuk bulan. Ada bulan yang utama, 4 bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu adalah bulan Rajab. Mudah-mudahan saat ini kita berada di bulan haram yaitu bulan Dzulqa'dah, kita semakin bisa meningkatkan amal kebaikan kita. Selesai bulan Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah. Sama. Nanti di bulan Dzulhijjah nih ada lagi dari kan bulan Dzulhijjah sebulan bulan haram nih ya. Ada lagi yang paling utama di bulan Dzulhijjah. Udah bulannya bulan haram, bulan mulia, bulan agung, ada yang lebih agung lagi di situ. Apa itu? 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu lebih utama lagi. Apa keutamaannya? Nanti saya terangin kalau saya diundang lagi kemari ya. Lah sinetron bersambung bu, ibu tungguin ya, lo kan ceramah orang bersambung kan begitu ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk waktu isyraq. Kita tutup doa ya. Kita tutup doa, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan mudah-mudahan kumpulnya kita pagi hari ini menjadi asbab hidayah buat kita, dan dengan kumpulnya berhadirnya kita pagi hari ini di tempat yang mulia ini menjadikan asbab Allah kabulkan segala niat dan hajat kita, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka wa mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi yusmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'azuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alha taziyadatana fi kulli khair waj'al mautar hatta lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian selamat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.